Aku selalu dianggap tak layak sebagai menantu. Kubalas penghinaan itu dengan cara yang tak pernah mereka duga. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai putih di kamar utama rumah 2 lantai yang berdiri anggun di kawasan perumahan elit pinggir kota. Rumah itu tenang, bersih, dan tertata rapi. Seperti kehidupan yang selama ini tampak dari luar, stabil, mapan, dan tanpa celah. Utami berdiri di depan cermin besar dengan bingkai kayu berwarna coklat tua. Rambut hitamnya tergerai rapi. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Ia hanya mengoleskan pelembab dan sedikit lip balm, kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan meski ia adalah pemilik bisnis kosmetik yang produknya dipakai ribuan perempuan di berbagai kota. Ia menatap bayangannya sendiri cukup lama, bukan karena ragu pada penampilannya, melainkan karena pikirannya sedang sibuk merangkai banyak hal. Hidupnya, dari sudut pandang siapapun, bisa disebut sempurna. Bisnisnya berjalan stabil dan terus berkembang. Keuangannya lebih dari cukup. Dan ia memiliki seorang suami yang, setidaknya di atas kertas, mencintainya. Dari balik pintu kamar mandi, terdengar suara Ronald yang sedang bersenandung pelan. Nada suaranya ringan, tanpa beban. Ronald selalu seperti itu, tenang, ramah, dan berusaha membuat suasana rumah tetap hangat. "Thea, kamu mau sarapan di rumah atau langsung ke kantor?" Tanya Ronald sambil keluar dari kamar mandi, mengenakan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi. Utami menoleh dan tersenyum tipis. "Di rumah saja. Jam 10 baru ada meeting online." Ronald mengangguk, lalu menghampirinya dan berdiri di belakang, menatap pantulan wajah mereka berdua di cermin. Ia meletakkan kedua tangannya di bahu Utami dengan lembut. "Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini," ucap Ronald pelan. Utami tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar. "Namanya juga usaha. Kalau nggak capek, nggak jalan." Ronald tertawa kecil. "Iya sih. Istriku memang perempuan luar biasa." Kata-kata itu terdengar tulus. Dan Utami tahu, Ronald memang menyayanginya. Ronald tidak pernah kasar, tidak pernah main tangan, dan tidak pernah berselingkuh. Ia selalu ada saat Utami membutuhkan teman bicara. Setidaknya selama urusan itu tidak bersinggungan dengan satu hal, ibunya. Mereka turun ke ruang makan. Meja sudah tertata rapi oleh asisten rumah tangga yang sejak awal tahu betul bagaimana Utami menyukai segala sesuatu berada pada tempatnya. Aroma kopi hitam memenuhi ruangan. Namun ketenangan pagi itu sedikit terusik ketika ponsel Ronald bergetar di atas meja. Nama Bu Dewi muncul di layar. Ronald refleks mengangkat telepon itu. "Iya, Bu." Utami tidak perlu mendengar suara di seberang untuk tahu bahwa itu bukan panggilan biasa. Ia bisa melihat dari raut wajah Ronald yang perlahan berubah menjadi kaku, seperti anak kecil yang sedang dinasihati. "Iya, Bu, nanti Ronald sampaikan ke Utami." Utami menyesap kopinya pelan, pura-pura tidak mendengarkan. Tapi kalimat terakhir Ronald membuatnya menatap suaminya. "Baik, Bu." "Iya." Ronald usahakan. Telepon ditutup. Hening sesaat. "Ibu bilang apa?" tanya Utami dengan nada datar. Ronald menarik napas sebentar. "Ibu mau datang siang ini. Katanya mau lihat-lihat rumah." Utami mengangguk pelan. "Lihat-lihat rumah atau lihat-lihat aku?" Ronald tersenyum kaku. "Thea." Utami tidak melanjutkan. Ia sudah terlalu sering berada di situasi seperti ini. Bu Dewi hampir selalu punya alasan untuk datang, dan setiap kedatangan itu tidak pernah benar-benar membawa kehangatan. Selalu ada komentar, selalu ada pembandingan, selalu ada nada merendahkan yang dibungkus dengan kata-kata seolah peduli. Bu Dewi bukan tipe mertua yang berteriak atau memaki secara terang-terangan.
Ia lebih berbahaya dari itu. Ia menusuk pelan, tepat sasaran, dan membiarkan lukanya menganga lama. Siang hari, suara mobil berhenti di depan rumah. Utami berdiri dari kursinya, merapikan bajunya, dan menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah ke ruang tamu. Bu Dewi masuk dengan langkah mantap, mengenakan kebaya sederhana namun penuh wibawa. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, dari lantai hingga langit-langit. Rumahnya besar juga. Ya, ucap Bu Dewi datar. Pantas saja sibuk terus, ngurusin rumah segini. Utami tersenyum sopan. Alhamdulillah, Bu. Bu Dewi duduk tanpa menunggu dipersilakan. Matanya kembali berkeliling. Cuma ya, Bu Dewi mendengus kecil. Kalau perempuan terlalu sibuk di luar, rumah suka cuma jadi pajangan. Ronald segera duduk di samping ibunya. Utami tetap ngurus rumah, Bu. Bu Dewi melirik Ronald sebentar, lalu kembali menatap Utami. Iya, Ibu cuma bilang, sekarang zamannya perempuan lupa kodrat. Kata itu, kodrat, jatuh begitu saja, tapi beratnya terasa menghantam dada Utami. Namun wajahnya tetap tenang. Justru saya bekerja supaya Ronald dan saya bisa hidup nyaman. Bu, jawab Utami halus. Bu Dewi tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Perempuan itu tugasnya mendampingi suami, bukan menyaingi. Ronald menunduk, memainkan jarinya sendiri. Ia tidak menyela, tidak membela, tidak menegur. Utami melihat itu. Ia selalu melihat itu. Di mata orang lain, pernikahan mereka adalah contoh ideal. Suami istri mapan, rumah tangga tenang, tidak pernah terdengar konflik besar. Tidak ada teriakan, tidak ada drama terbuka. Sejak kedatangan Bu Dewi siang itu, suasana rumah Utami tidak benar-benar kembali sama. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara meninggi, namun ada sesuatu yang tertinggal, seperti debu halus yang tak terlihat, tetapi membuat napas terasa lebih berat. Utami duduk di ruang kerja kecil di lantai atas. Ruangan itu adalah tempat favoritnya. Ruang di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menimbang perasaan orang lain. Di atas meja, laptopnya terbuka, menampilkan laporan penjualan produk kosmetiknya yang terus menunjukkan angka naik. Seharusnya ia senang. Biasanya, angka-angka itu selalu memberinya kepuasan tersendiri. Bukti bahwa semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Namun sore itu, pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Dari bawah, terdengar suara Bu Dewi berbicara dengan Ronald. Nada suaranya terdengar biasa, bahkan terdengar seperti seorang ibu yang sedang menasihati anaknya dengan penuh perhatian. Tapi Utami sudah terlalu hafal pola itu. Ia tahu, di balik nada lembut itu, selalu ada pesan yang menyudutkan dirinya. Ronald itu capek kerja seharian. Suara Bu Dewi terdengar jelas. Begitu pulang, rumah harusnya jadi tempat istirahat, bukan tempat yang dingin dan sepi. Utami menutup laptopnya perlahan. Ia tidak ingin menguping, tapi kata-kata itu seolah sengaja diucapkan cukup keras agar sampai ke telinganya. Utami juga kerja, Bu, jawab Ronald pelan. Kerja, kerja, Bu Dewi mendengus. Perempuan zaman sekarang semuanya berlindung di balik kata itu. Dulu ibu ngurus rumah, ngurus kamu, ngurus ayahmu, tapi tetap tahu diri sebagai istri. Utami memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, lalu bangkit dan turun ke lantai bawah. Ia tidak ingin terlihat seperti perempuan yang bersembunyi di balik pintu, meski setiap langkah yang diambil terasa berat. Di ruang tamu, Bu Dewi duduk tegak dengan tangan terlipat di pangkuan. Ronald duduk di seberangnya, wajahnya terlihat lelah, seperti orang yang sedang berada di antara dua arus besar. Saya buatkan teh hangat, Bu,
ucap Utami sambil meletakkan cangkir di meja. Bu Dewi menatap cangkir itu sekilas. Tehnya pahit. Ronald dari kecil nggak suka yang pahit. Utami tersenyum tipis. Ini bukan buat Ronald, Bu. Bu Dewi mengangkat alisnya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang mengandung penilaian. Kamu ini ya, Utami, dari dulu selalu kaku. Jadi istri itu jangan terlalu lurus. Ronald melirik Utami sekilas, lalu kembali menunduk. Ia tidak mengatakan apa-apa. Sejak awal pernikahan, Bu Dewi memang tidak pernah benar-benar menerima Utami. Bukan karena Utami kasar, bukan karena Utami tidak sopan. Justru sebaliknya, semakin Utami berusaha menjaga sikap, semakin Bu Dewi menemukan celah untuk merendahkannya. Jika Utami sibuk bekerja, ia disebut lupa rumah. Jika Utami berada di rumah, ia disebut tidak becus mengurus suami. Jika Utami diam, ia dianggap tidak sopan. Jika Utami berbicara, ia dituduh melawan. Tidak pernah ada posisi yang benar. Keesokan harinya, Utami menghadiri acara keluarga di rumah saudara Ronald. Acara sederhana, hanya makan siang bersama. Tapi bagi Utami, acara seperti itu selalu menjadi medan ujian. Para kerabat menyambutnya dengan ramah. Beberapa memuji penampilannya, beberapa menanyakan bisnisnya. Utami menjawab dengan sopan, tidak berlebihan. Namun Bu Dewi selalu berhasil menyelipkan komentar yang membuat suasana berubah arah. Oh, itu bisnis kosmetik Utami, kata Bu Dewi sambil tersenyum pada seorang kerabat. Lumayan sih, tapi ya, namanya juga usaha perempuan, naik turun gak jelas. Utami menatap Bu Dewi dengan tenang. Alhamdulillah stabil, Bu. Stabil sekarang, sahut Bu Dewi cepat. Nanti kalau sudah punya anak, beda lagi ceritanya. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Ronald menegang di samping Utami, tapi lagi-lagi tidak berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Utami memandang keluar jendela, memperhatikan jalan yang mulai ramai oleh kendaraan sore. Kamu jangan dimasukin hati omongan ibu, kata Ronald akhirnya. Ibu itu sebenarnya cuma khawatir. Utami tersenyum kecil, pahit. Khawatir atau merasa terancam? Nal? Ronald tidak menjawab. Malam itu, Utami berbaring dengan mata terbuka. Ronald sudah tertidur di sampingnya. Napasnya teratur. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan betapa anehnya posisi dirinya saat ini. Ia bukan perempuan lemah. Ia terbiasa mengambil keputusan besar, mengatur puluhan karyawan, menghadapi klien yang keras, dan menyelesaikan masalah bisnis bernilai besar. Namun di dalam rumah tangganya sendiri, ia justru harus menahan diri, mengecilkan suara, dan menurunkan harga dirinya sedikit demi sedikit. Utami selalu percaya bahwa uang hanyalah alat. Ia membesarkannya dari nol. Dengan kerja keras dan disiplin yang tak pernah ia tawar. Bisnis kosmetik yang kini menopang hidupnya tidak lahir dari keberuntungan semata, melainkan dari malam-malam panjang tanpa tidur, kegagalan demi kegagalan, dan keberanian mengambil risiko saat orang lain memilih aman. Namun bagi Bu Dewi, kekayaan Utami bukan prestasi. Itu adalah celah. Pagi itu, Utami bersiap berangkat ke pabrik kecil miliknya di pinggiran kota. Ia mengenakan blazer sederhana, rambutnya diikat rapi. Ronald berdiri di dekat pintu, mengenakan sepatu sambil memperhatikannya. Kamu pulang jam berapa? Tanya Ronald. Agak sore. Ada audit bahan baku, jawab Utami sambil meraih tasnya. Ronald mengangguk. Hati-hati di jalan. Kalimat itu sederhana, penuh perhatian. Namun sebelum Utami melangkah keluar, suara Bu Dewi terdengar dari ruang tengah. Perempuan kok tiap hari keluar rumah? Ucap Bu Dewi tanpa menoleh.
Nggak capek apa? Utami berhenti sejenak, lalu berbalik. Capek, Bu. Tapi itu tanggung jawab. Bu Dewi tersenyum miring. Tanggung jawab atau ambisi? Utami tidak menjawab. Ia memilih keluar, karena ia tahu, apapun jawabannya tidak akan mengubah pandangan Bu Dewi. Di dalam mobil, Utami memejamkan mata sejenak sebelum menyalakan mesin. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi lelah menghadapi penilaian yang tak pernah usai. Di pabrik, Utami kembali menjadi dirinya yang lain. Tegas, fokus, dan dihormati. Para karyawan menyapanya dengan hormat. Keputusan-keputusannya diikuti tanpa banyak tanya. Di tempat itu, tidak ada yang meragukan kapasitasnya hanya karena ia perempuan. Ironisnya, semakin ia dihargai di luar, semakin ia diremehkan di rumah. Sore hari, Bu Dewi datang lagi. Kali ini tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Utami yang baru pulang, masih mengenakan pakaian kerja, disambut dengan tatapan yang langsung mengukur dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu habis dari mana?" tanya Bu Dewi. "Dari pabrik, Bu." Bu Dewi mengangguk pelan. "Oh, pabrik kosmetik itu? Ya. Ibu dengar dari tetangga, kamu punya banyak karyawan." Utami meletakkan tasnya. "Iya, Bu." "Pantas saja," lanjut Bu Dewi. "Ronald jadi kelihatan kecil di rumah ini." Kalimat itu meluncur begitu saja. Namun dampaknya menghantam tepat di dada Utami. "Kecil bagaimana, Bu?" Utami bertanya dengan suara tenang, meski rahangnya mengeras. "Ya kecil," jawab Bu Dewi santai. "Gajinya kalah jauh sama kamu. Rumah atas nama kamu. Mobil kamu. Apa-apa kamu. Laki-laki itu harga dirinya dari kemampuannya menafkahi." Ronald yang baru keluar dari kamar berhenti melangkah. Ia mendengar semuanya. Wajahnya menegang, namun ia tidak memotong. Utami menatap Ronald sekilas, lalu kembali ke Bu Dewi. "Ronald tahu posisinya di rumah ini, Bu. Kami saling sepakat." Bu Dewi tertawa kecil. Kesepakatan perempuan mandiri. Tawa itu terasa meremehkan. Seolah semua yang Utami bangun hanyalah permainan yang suatu saat akan runtuh. Malamnya, mereka makan bersama dalam keheningan. Bu Dewi kembali membuka pembicaraan, kali ini dengan nada seolah prihatin. "Utami," katanya sambil menyendok sayur, "Ibu cuma takut kamu lupa diri karena uang." Utami menatapnya. "Lupa diri bagaimana, Bu?" "Perempuan kalau kebanyakan uang suka ngerasa paling benar," jawab Bu Dewi. "Suka merendahkan suami tanpa sadar." Utami meletakkan sendoknya perlahan. "Saya tidak pernah merendahkan Ronald." "Belum tentu," sahut Bu Dewi cepat. "Tapi sikapmu sudah." Ronald berdeham kecil. "Bu, Utami nggak seperti itu." Bu Dewi menoleh ke arah Ronald. "Kamu membelanya karena kamu bergantung." Kata bergantung itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Utami bangkit dari kursinya. "Bu Dewi," ucapnya, suaranya tetap terkendali. "Saya bekerja bukan untuk merendahkan siapapun. Saya bekerja karena saya mampu dan karena saya ingin." Bu Dewi menatapnya tajam. "Ibu sudah hidup lebih lama dari kamu. Jangan sok mengajari." Utami mengangguk pelan. "Saya tidak mengajari. Saya hanya menjaga harga diri saya." Setelah itu, Utami masuk ke kamar. Ia menutup pintu dengan tenang, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena menahan emosi yang selama ini ia tekan rapat-rapat. Beberapa menit kemudian, Ronald masuk. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan.
Utami menatap suaminya lama. Nal, menurut kamu, uangku itu salah? Ronald terdiam. Bukan salah. Lalu kenapa selalu aku yang harus mengalah? Tanya Utami, suaranya mulai bergetar. Ronald menunduk. Ibu cuma sulit menerima. Utami tersenyum pahit. Yang sulit itu bukan menerima, Nal. Yang sulit itu dihormati. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman. Tempat seseorang bisa melepas lelah tanpa perlu bersandiwara, tanpa perlu menimbang kata, tanpa perlu bersiap menghadapi penilaian. Bagi Utami, rumah itu dulunya memang seperti itu. Setidaknya sebelum kehadiran Bu Dewi menjadi semakin sering dan semakin mencampuri setiap sudut kehidupan mereka. Pagi itu, Utami baru saja selesai mandi ketika ia mendengar suara Bu Dewi di dapur. Suara panci, suara sendok beradu, dan suara yang terdengar terlalu percaya diri untuk ukuran tamu. Utami berhenti melangkah. Ia menatap jam dinding. Masih pukul 7 pagi. Ia turun ke dapur dengan langkah tenang. Bu Dewi berdiri di depan kompor, mengaduk sayur dengan ekspresi serius, seolah dapur itu miliknya. Bu datang pagi sekali, ucap Utami sopan. Bu Dewi tidak menoleh. Ibu punya kunci cadangan. Masa ke rumah anak sendiri harus izin? Utami mengangguk pelan. Tapi sebaiknya memberi kabar, Bu. Bu Dewi akhirnya menoleh. Kamu ini aneh. Istri kok ribet sama mertua? Kalimat itu membuat Utami menarik napas dalam-dalam. Ia melirik ke arah Ronald yang duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya, memilih tidak terlibat. Ronald, panggil Bu Dewi. Ibu tadi lihat dapurmu berantakan. Istri kerja terus, rumah nggak keurus. Utami menahan senyum. Dapur itu sebenarnya bersih. Hanya ada 2 piring bekas sarapan. Saya sudah pesan asisten buat bersihin nanti siang, ujar Utami. Bu Dewi mendecak. Istri kok bergantung sama asisten? Dulu ibu urus semua sendiri. Perbandingan itu kembali muncul. Seolah zaman dan kondisi tidak pernah berubah. Setelah sarapan, Bu Dewi duduk di ruang keluarga, membuka lemari kecil tempat Utami menyimpan dokumen rumah. Tanpa meminta izin. Bu, itu dokumen pribadi, ucap Utami dengan suara tetap tenang. Ibu cuma lihat-lihat, jawab Bu Dewi ringan. Rumah ini atas nama siapa sih? Atas nama saya, jawab Utami jujur. Bu Dewi tersenyum tipis. Nah itu. Pantes Ronald jadi segan di rumah sendiri. Utami menoleh ke arah Ronald. Kali ini tatapannya lebih lama. Ronald, kamu segan sama aku? Tanyanya. Ronald terlihat gugup. Enggak juga. Bu Dewi menyela. Lihat? Bahkan jawabannya ragu. Utami mengepalkan tangannya perlahan. Ia mulai merasa ruang geraknya semakin sempit. Seolah setiap keputusan yang ia ambil harus melewati persetujuan pihak ketiga. Tidak berhenti di situ. Bu Dewi mulai mengatur hal-hal kecil. Jam makan Ronald, menu harian, bahkan cara Utami menata lemari pakaian. Kemeja Ronald jangan dicampur sama punya kamu, kata Bu Dewi suatu sore. Biar jelas. Jelas apa, Bu? Tanya Utami. Jelas peran, jawab Bu Dewi singkat. Malam itu, saat mereka akhirnya berdua di kamar, Utami duduk di ujung ranjang dengan wajah serius. Nal, katanya pelan. Aku merasa kita nggak punya privasi. Ronald menghela napas. Ibu cuma peduli. Peduli itu tahu batas, sahut Utami. Ini rumah tangga kita. Ronald terdiam. Ia mengusap wajahnya sendiri. Aku nggak enak sama ibu. Utami tersenyum getir. Dan aku harus selalu mengerti. Keesokan harinya,
Utami mendapati Bu Dewi sedang menelepon seseorang di ruang tamu. Iya, Ronald itu sabar. Istrinya aja yang keras, ucap Bu Dewi tanpa menurunkan suara. Kerjaannya cuma uang, uang, uang. Utami berhenti di tangga. Dadanya terasa sesak. Ia melangkah turun dan berdiri di depan Bu Dewi. Bu, tolong jangan bicarakan rumah tangga saya ke orang lain. Bu Dewi menutup teleponnya perlahan. Ibu ini orang tua Ronald. Wajar kalau cerita. Tidak semua hal pantas diceritakan, jawab Utami. Bu Dewi berdiri. Kamu takut aibmu terbuka? Utami menatapnya tajam. Saya hanya menjaga batas. Bu Dewi tertawa kecil. Batas itu cuma dibuat perempuan yang merasa posisinya terancam. Malamnya, Utami menangis dalam diam. Bukan karena lemah, tetapi karena lelah. Ia merasa rumahnya telah berubah menjadi ruang publik, tempat setiap geraknya diawasi dan dinilai. Ia mencintai Ronald. Namun ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta cukup jika rumah tangga mereka tidak lagi menjadi milik berdua? Utami tidak pernah terbiasa menangis di hadapan orang lain. Sejak kecil, ia belajar satu hal. Jika ingin bertahan, ia harus kuat. Ia harus berdiri di atas kakinya sendiri, tidak menggantungkan hidup pada belas kasihan siapapun. Prinsip itu pula yang membuatnya sampai di titik sekarang. Perempuan mandiri dengan bisnis yang mapan dan kepercayaan diri yang terbangun dari proses panjang. Namun tidak ada yang mengajarinya bagaimana caranya menjadi kuat ketika luka datang dari dalam rumah sendiri. Pagi itu, Utami duduk di ruang makan sendirian. Ronald sudah berangkat kerja lebih awal karena ada rapat mendadak. Bu Dewi pulang ke rumahnya sendiri semalam, meninggalkan rumah dalam keadaan rapi, tetapi menyisakan rasa sesak yang sulit dijelaskan. Utami menatap secangkir kopi di hadapannya. Kopi itu sudah dingin, sama seperti perasaannya pagi itu. Ia mencoba memulai hari seperti biasa, membuka ponsel, mengecek pesan dari tim produksi, membaca laporan singkat. Namun pikirannya terus kembali pada hal yang sama, betapa mudahnya batas-batas dirinya dilanggar. Di kantor, Utami memimpin rapat dengan tegas. Suaranya mantap, keputusannya cepat. Tidak ada yang berani meremehkan pendapatnya. Semua berjalan efisien, terstruktur. Saat rapat selesai, salah satu manajernya menghampiri. Bu Utami kelihatan capek, tapi tetap keren seperti biasa, katanya sambil tersenyum. Utami membalas senyum itu. Terima kasih. Pujian sederhana itu justru membuat dadanya terasa nyeri. Di luar, ia dihargai. Di dalam rumah, ia terus diuji. Siang itu, Ronald mengirim pesan singkat. Ibu nelpon. Katanya kamu jangan terlalu sensitif. Utami menatap layar ponselnya lama. Tidak ada kata maaf. Tidak ada pembelaan. Hanya permintaan agar ia kembali menurunkan perasaannya sendiri. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Berkali-kali. Pada akhirnya, ia memilih diam. Malam hari, saat Ronald pulang, Utami sedang duduk di ruang keluarga, memandangi jendela besar yang menghadap taman. Lampu-lampu kota terlihat berkelip dari kejauhan. Nal, ucap Utami tanpa menoleh. Kamu sadar enggak? Aku sudah terlalu sering mengalah. Ronald melepas tasnya, duduk di samping Utami. Aku tahu kamu capek. Kalau tahu, kenapa kamu biarin? Tanya Utami pelan. Ronald terdiam lama. Aku nggak mau nyakitin ibu. Utami tertawa kecil, tanpa humor. Tapi kamu membiarkan aku terluka. Ronald mengusap rambutnya sendiri. Aku cuma butuh waktu. Utami menoleh menatap suaminya. Sampai kapan? Ronald tidak menjawab. Malam itu,
Utami masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Air mengalir dari keran, menenggelamkan suara isaknya. Ia menunduk, menahan tangis yang selama ini ia sembunyikan. Ia menangis bukan karena hinaan. Ia menangis karena merasa sendirian di pernikahannya sendiri. Dalam diam, kenangan-kenangan kecil berputar di kepalanya. Saat Bu Dewi memeriksa lemari pribadinya. Saat Bu Dewi membicarakan rumah tangganya ke orang lain. Saat Ronald hanya menunduk setiap kali ibunya menyudutkan dirinya. Semua itu menumpuk, menjadi luka yang tidak pernah terlihat, tetapi semakin dalam. Beberapa hari kemudian, Utami menghadiri acara peluncuran produk barunya. Aula penuh, tepuk tangan meriah. Namanya disambut dengan kekaguman. Ia berdiri di atas panggung dengan senyum percaya diri, seolah hidupnya sempurna. Namun di tengah gemuruh tepuk tangan, hatinya kosong. Usai acara, Ronald menghubunginya. Ibu nanya kamu pulang jam berapa? Utami memejamkan mata sejenak. Kenapa ibu harus tahu? Ronald terdiam sebentar. Biar ibu nggak salah paham. Utami menatap langit malam. Yang sering salah paham itu aku, Nal. Aku kira aku punya pasangan. Ternyata aku punya penonton. Kalimat itu membuat Ronald terdiam lebih lama dari biasanya. Malam itu, Utami tidak langsung pulang. Ia duduk di dalam mobil, di tempat parkir yang sepi. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Tenang di permukaan, penuh tekanan di dalam. Utami bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak langsung beranjak dari tempat tidur, hanya menatap langit-langit kamar sambil mengatur napas. Ada perasaan asing yang mengendap di dadanya. Bukan sedih, bukan marah, melainkan kesiapan yang dingin. Di meja makan, Ronald sudah duduk, mengenakan kemeja kerja. Wajahnya tampak lelah. Mungkin karena pikiran yang sama beratnya. Aku pulang agak malam, kata Ronald sambil menyesap kopi. Ada evaluasi bulanan. Utami mengangguk. Iya. Percakapan mereka akhir-akhir ini semakin pendek. Bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan, melainkan karena terlalu banyak yang tidak pernah selesai. Siang hari, Utami mendapat pesan dari Bu Dewi. Ibu mau datang sore. Ada yang mau dibicarakan. Tidak ada pilihan kata. Tidak ada permintaan. Hanya pemberitahuan. Utami menatap layar ponselnya beberapa detik, lalu membalas singkat. Baik, Bu. Sore itu, Bu Dewi datang dengan wajah serius. Ronald belum pulang. Rumah terasa sunyi, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Bu Dewi duduk di ruang tamu tanpa basa-basi. Ibu dengar kamu mau beli ruko baru. Utami terkejut sesaat. Dari siapa, Bu? Ronald cerita, jawab Bu Dewi cepat. Kamu ini kalau ambil keputusan besar, kenapa nggak mikir suami? Utami duduk berhadapan. Itu aset perusahaan, Bu. Bukan uang rumah tangga. Bu Dewi mendecak. Tetap saja. Kalau kamu jatuh, Ronald ikut kena. Kami sudah hitung risikonya, jawab Utami tenang. Bu Dewi tersenyum sinis. Kamu terlalu percaya diri. Perempuan itu seharusnya tahu batas. Kalimat itu kembali terucap. Kali ini lebih tajam. Batas yang mana, Bu? Tanya Utami. Batas supaya nggak melewati suami, jawab Bu Dewi. Ibu lihat kamu makin tinggi, Ronald makin tertinggal. Utami merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Bukan emosi meledak, tetapi kesadaran yang selama ini tertahan. Bu Dewi, ucap Utami perlahan. Saya tidak pernah berniat meninggalkan atau merendahkan Ronald. Tapi faktanya begitu, potong Bu Dewi. Ibu malu.
Anak ibu seperti hidup di bawah bayang-bayang istri. Utami terdiam sejenak. Ia menimbang kata, menimbang napas, menimbang kesabaran yang tinggal sedikit. Bu, harga diri Ronald tidak ditentukan oleh gaji atau aset atas nama siapa, katanya akhirnya. Harga diri ditentukan oleh sikap. Bu Dewi tertawa kecil. Berani sekali kamu bicara begitu. Saya hanya jujur, jawab Utami. Bu Dewi berdiri. Kamu ini lupa daratan karena uang. Ibu lihat sendiri. Dulu kamu masih sopan. Utami ikut berdiri. Saya masih sopan. Tapi saya tidak lagi rela diinjak. Kalimat itu meluncur tanpa nada tinggi, tanpa amarah. Justru itulah yang membuatnya terasa tegas. Pintu terbuka. Ronald masuk. Wajahnya langsung menegang melihat posisi mereka. Pintu terbuka. Ronald masuk. Wajahnya langsung menegang melihat posisi mereka. Ada apa ini? Tanya Ronald. Istrimu makin berani, kata Bu Dewi. Sekarang sudah berani menasihati orang tua. Utami menoleh ke Ronald. Aku cuma membela diriku sendiri. Ronald menelan ludah. Thea, kamu jangan ngomong begitu ke ibu. Kalimat itu seperti tamparan. Utami menatap Ronald lama. Jadi menurut kamu, aku salah? Ronald terdiam. Detik demi detik berlalu. Bu Dewi tersenyum tipis, seolah mendapatkan pembenaran. Utami mengangguk pelan. Baik. Ia melangkah pergi ke kamar, menutup pintu dengan tenang. Di dalam, ia duduk di tepi ranjang, merasakan dadanya naik turun lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Ia justru merasa jelas. Malam itu, Utami menulis di buku catatan kecil yang selama ini jarang ia sentuh. Ia menuliskan satu kalimat pendek. Harga diriku tidak boleh bergantung pada izin siapapun. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan berbaring dalam gelap. Retakan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, nyaris tak terasa, seperti garis halus di kaca yang lama-lama melebar jika terus dibiarkan. Utami merasakannya sejak pagi hari setelah percakapan terakhir dengan Bu Dewi. Rumah itu masih sama. Suaminya masih orang yang sama, tetapi ada jarak yang tidak lagi bisa disangkal. Ronald bangun lebih pagi dari biasanya. Ia bersiap tanpa banyak bicara. Hanya suara gesekan pakaian dan langkah kaki yang terburu-buru. Utami memperhatikannya dari balik pintu kamar. Tidak menghentikan. Tidak menyapa. Thea, aku berangkat dulu, kata Ronald akhirnya. Iya, jawab Utami singkat. Ronald berhenti sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, ia hanya membuka pintu dan pergi. Utami duduk di ruang makan sendirian. Ia tidak merasa marah, tidak pula sedih seperti sebelumnya. Yang ia rasakan justru sunyi. Sunyi yang dingin. Sunyi yang membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang berubah. Hari-hari berikutnya berjalan kaku. Percakapan mereka sebatas hal-hal teknis. Jam pulang, kebutuhan rumah, pesan singkat yang singkat dan hambar. Tidak ada lagi obrolan panjang sebelum tidur. Tidak ada lagi tawa kecil yang dulu sesekali hadir. Suatu malam, Bu Dewi kembali datang tanpa pemberitahuan. Utami sedang duduk di ruang keluarga, membaca dokumen kerja. Ia mengangkat kepala ketika pintu terbuka. Ibu mampir, kata Bu Dewi datar. Utami mengangguk. Silakan, Bu. Ronald yang baru pulang terlihat terkejut. Ibu. Ibu kangen, jawab Bu Dewi singkat. Makan malam berlangsung dalam suasana yang tegang. Bu Dewi sesekali melirik Utami, lalu Ronald, seolah sedang menimbang sesuatu. Ronald, kata Bu Dewi tiba-tiba. Ibu kepikiran.
Kamu ini sebenarnya bahagia, enggak? Pertanyaan itu membuat Ronald terdiam. Utami meletakkan sendoknya perlahan. Kenapa ibu tanya begitu? Ronald balik bertanya. Ibu lihat kamu berubah, jawab Bu Dewi. Kamu jadi pendiam, kayak orang tertekan. Utami menatap piringnya. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu. Kamu terlalu nurut sama istri, lanjut Bu Dewi. Laki-laki itu harus memimpin. Ronald menarik napas. Bu, Utami nggak pernah menekan aku. Bu Dewi menoleh tajam. Kalau begitu, kenapa kamu kelihatan seperti tamu di rumah sendiri? Kalimat itu membuat Ronald mengangkat wajahnya. Ragu. Utami menatap Ronald, menunggu. Menunggu satu kalimat sederhana yang bisa meredakan semua ini. Namun yang keluar justru, aku cuma capek, Bu. Bu Dewi tersenyum puas. Nah, itu. Capek karena istri terlalu dominan. Utami bangkit dari kursinya. Maaf, saya ke kamar dulu. Ia tidak menunggu jawaban. Di kamar, Utami duduk di depan cermin. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya kosong. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Bu Dewi bukan hanya mengganggu, tetapi mulai membentuk cara Ronald melihat dirinya. Malam itu, setelah Bu Dewi pulang, Ronald masuk ke kamar dengan wajah letih. Kamu jangan pergi gitu, katanya pelan. Ibu bisa salah paham. Utami menoleh. Yang salah paham siapa? Nal? Ronald terdiam. Aku pergi karena aku lelah dijadikan sumber semua masalah, lanjut Utami. Dan kamu membiarkannya. Ronald duduk di tepi ranjang. Aku di tengah, Tea. Utami tersenyum pahit. Tidak, Nal. Kamu memilih diam. Dan diam itu pilihan. Kata-kata itu membuat Ronald tertegun. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Beberapa hari kemudian, Bu Dewi mulai menelepon Ronald lebih sering. Utami bisa mendengar potongan percakapan itu. Tentang dirinya, tentang sikapnya, tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap. Tea, ibu cuma mau yang terbaik, kata Ronald suatu malam setelah menutup telepon. Untuk siapa? Tanya Utami. Ronald tidak menjawab. Utami berdiri di dekat jendela, memandang malam yang pekat. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Bukan karena tidak dicintai, tetapi karena cintanya tidak lagi dilindungi. Utami berhenti berharap pada perubahan yang datang dari permintaan. Ia juga berhenti menunggu pembelaan yang tak kunjung tiba. Setelah malam ketika retakan itu terasa jelas, sesuatu di dalam dirinya bergeser, bukan menjadi dingin, melainkan menjadi tenang. Ketika emosi tidak lagi berisik, pikiran justru bekerja paling jernih. Pagi itu, Utami bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan diri tanpa suara, mengenakan pakaian sederhana, lalu duduk di ruang kerja kecilnya. Di sana, ia membuka laptop dan sebuah map coklat berisi catatan pribadi. Bukan catatan emosi, melainkan catatan fakta. Ia menuliskan tanggal, menuliskan kejadian, menuliskan kata-kata yang diucapkan Bu Dewi, sikap Ronald, dan dampaknya pada rumah tangga mereka. Utami tidak berniat menjebak siapapun. Ia hanya berhenti mengandalkan ingatan dan mulai menyandarkan diri pada kenyataan. Hari-hari berikutnya, Utami terlihat seperti biasa. Ia tetap sopan pada Bu Dewi, tetap menyiapkan makan malam, tetap berbicara lembut pada Ronald. Tidak ada ledakan, tidak ada sindiran, tidak ada air mata. Justru ketenangan itu yang membuat Bu Dewi sedikit heran. Sekarang kamu jarang melawan, kata Bu Dewi suatu sore. Utami tersenyum tipis. Saya tidak pernah melawan, Bu. Bu Dewi menatapnya curiga.
tetapi tidak menemukan celah untuk menyerang. Utami terlalu rapi, terlalu tenang. Di luar rumah, Utami mulai menyusun langkah-langkah kecil. Ia berkonsultasi dengan penasihat hukum perusahaan, bukan untuk perceraian, melainkan untuk memahami batas-batas hukum rumah tangga dan aset. Ia memastikan semua kepemilikan tercatat jelas. Bukan karena tidak percaya pada Ronald, tetapi karena ia belajar satu hal. Perempuan cerdas tidak menunggu sampai terluka baru melindungi diri. Ia juga mulai berbicara jujur pada dirinya sendiri. Di sela-sela kesibukan, ia bertanya, apa yang sebenarnya ia inginkan? Jawabannya sederhana, dihormati. Suatu malam, Ronald pulang lebih awal. Ia mendapati Utami sedang menyusun dokumen di meja makan. "Kamu lagi apa?" tanya Ronald. "Ngerapihin arsip," jawab Utami tanpa menoleh. Ronald duduk, memperhatikannya. "Kamu kelihatan beda." Utami berhenti sejenak. "Beda bagaimana?" "Lebih tenang," kata Ronald ragu. Utami menatapnya. "Karena aku sudah berhenti berharap." Kalimat itu membuat Ronald terdiam. Beberapa hari kemudian, Bu Dewi mengumumkan rencananya mengadakan acara keluarga kecil di rumah Utami. Tanpa bertanya, "Ibu undang saudara-saudara," kata Bu Dewi. "Sekalian biar mereka tahu rumah kalian." Utami mengangguk. "Silakan, Bu." Ronald terkejut melihat respons Utami yang tidak biasa. "Kamu yakin?" Utami tersenyum tipis. "Kenapa tidak?" Di balik sikapnya yang tampak pasrah, Utami justru semakin waspada. Ia tahu, Bu Dewi paling suka panggung. Dan setiap panggung selalu menyimpan risiko, bagi siapapun yang tidak berhati-hati. Menjelang hari acara, Utami memastikan semuanya berjalan rapi. Ia mengatur catering, tata ruang, bahkan tempat duduk. Semua tampak sempurna. Namun di kepalanya, Utami sudah menyusun satu hal penting. Ia tidak akan lagi diam jika harga dirinya diinjak di depan banyak orang. Bukan dengan teriakan, bukan dengan tangisan, melainkan dengan ketegasan yang tidak bisa dipatahkan. Malam sebelum acara, Utami berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri lama. Wajah itu bukan wajah perempuan yang siap berperang, melainkan wajah perempuan yang akhirnya tahu nilainya sendiri. Ia berkata pelan pada bayangannya, seolah menguatkan janji yang tidak perlu disaksikan siapapun. "Aku tidak akan menjatuhkan siapapun, tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku dijatuhkan." Di luar kamar, Ronald tidur gelisah. Ia merasakan perubahan itu, tetapi belum memahami maknanya. Sementara Bu Dewi, dengan segala keyakinannya, tidak menyadari bahwa permainan telah berubah. Hari acara keluarga itu akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah Utami tampak lebih hidup dari biasanya. Mobil-mobil mulai berdatangan. Suara tawa terdengar dari halaman, dan aroma makanan memenuhi udara. Utami berdiri di tengah semua itu dengan sikap tenang. Senyum terjaga, langkah terukur. Ia menyambut setiap tamu dengan sopan, seperti tuan rumah yang tahu betul perannya. Bu Dewi datang paling awal. Ia mengenakan kebaya yang tampak lebih mencolok dari biasanya. Wajahnya dipoles rapi, sikapnya penuh percaya diri. Sejak memasuki rumah, ia langsung mengambil alih suasana, mengatur ini itu, memberi instruksi pada asisten, bahkan menegur dekorasi yang menurutnya kurang pas. "Ini terlalu mewah," katanya sambil mengibaskan tangan. "Kelihatan pamer." Utami hanya tersenyum. "Iya, Bu." Ronald memperhatikan dari kejauhan. Ada kegelisahan di matanya, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia memilih sibuk menyambut kerabat lain, menjauh dari pusat ketegangan yang perlahan mengeras. Saat semua tamu berkumpul di ruang keluarga,
Obrolan mulai mengalir. Awalnya ringan, tentang pekerjaan, anak-anak, dan kabar keluarga. Namun seperti yang sudah Utami duga, Bu Dewi tidak pernah membiarkan suasana itu terlalu lama netral. "Utami ini sibuk sekali," kata Bu Dewi sambil tersenyum ke arah seorang bibi Ronald. "Kalau bukan karena uang, jarang kelihatan di rumah." Beberapa orang tertawa kecil, mengira itu candaan. Utami mengangguk pelan. "Saya memang banyak kerja, Bu." Bu Dewi melanjutkan, seolah belum puas. "Iya, namanya juga perempuan karir. Rumah tangga kadang jadi nomor 2. Kali ini tawa meredup. Beberapa pasang mata mulai saling bertukar pandang. Ronald berdiri di samping Utami, rahangnya mengeras. Namun lagi-lagi, ia memilih diam. Bu Dewi semakin berani. Untung Ronald sabar. Kalau laki-laki lain, belum tentu mau. Utami merasakan sesuatu berhenti di dalam dadanya. Seperti pintu yang selama ini ditahan, kini tertutup rapat. Ia menatap Bu Dewi dengan tenang. Terlalu tenang. "Bu Dewi," ucap Utami dengan suara jelas, tidak tinggi, tidak bergetar. "Apa maksud ibu dengan semua itu?" Ruangan mendadak hening. Bu Dewi tersenyum tipis. "Ibu cuma jujur." "Jujur atau merendahkan?" tanya Utami. Beberapa tamu terlihat canggung. Ronald menoleh cepat ke arah Utami, lalu ke ibunya. "Tea, nanti saja." Ronald mencoba menyela. Utami mengangkat tangannya sedikit, menghentikan Ronald. "Tidak, Nal. Sekarang." Ia kembali menatap Bu Dewi. "Selama ini saya diam, bukan karena saya salah. Saya diam karena saya menghormati ibu sebagai orang tua." Bu Dewi mendengus. "Sekarang kamu mau mengajar ibu?" Utami tersenyum kecil. "Tidak. Saya mau menetapkan batas." Ia berdiri, tubuhnya tegak. "Saya bekerja bukan untuk menyaingi suami. Saya membangun usaha bukan untuk mempermalukan keluarga. Dan saya tidak pernah menjadikan uang sebagai alat untuk merendahkan siapapun." Bu Dewi tertawa kecil. Kali ini terdengar sinis. "Tapi faktanya, semua di rumah ini dari uangmu." Kalimat itu jatuh seperti batu. Utami mengangguk pelan. "Benar. Dan justru karena itu saya tidak pernah memamerkannya." Ia melangkah ke meja kecil di sudut ruangan. Di sana, ia mengambil sebuah amplop tebal yang sudah ia siapkan sejak pagi. Dengan gerakan tenang, ia kembali berdiri di hadapan Bu Dewi. "Selama ini ibu selalu menganggap saya membeli segalanya dengan uang," kata Utami. "Baiklah. Hari ini saya jawab dengan cara yang ibu pahami." Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa bundel uang, meletakkannya di meja di antara mereka. Suara kertas itu terdengar jelas di ruangan yang hening. "Ini bukan untuk pamer," lanjut Utami. "Ini untuk menutup semua hinaan yang ibu lemparkan pada saya." Beberapa tamu terperanjat. Ronald membelalakan mata. "Utami." Utami menoleh sebentar ke arah suaminya. "Aku sudah terlalu lama diam." Ia kembali ke Bu Dewi. "Saya tidak pernah meminta pengakuan ibu. Tapi saya menuntut satu hal, dihormati." Bu Dewi berdiri dengan wajah memerah. "Kamu keterlaluan." Utami menatapnya lurus. Yang keterlaluan adalah ketika seorang mertua merasa berhak merendahkan menantunya di depan umum. Bu Dewi gemetar. Kamu sombong." Utami menggeleng. "Tidak, Bu. Saya hanya berhenti menjadi sasaran." Suasana berubah drastis. Beberapa tamu menunduk. Beberapa lainnya tampak tidak nyaman. Ronald berdiri di antara mereka. Wajahnya pucat. "Bu," kata Ronald akhirnya. Suaranya bergetar.
Cukup. Bu Dewi menoleh tajam. Kamu membelanya? Ronald menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia berdiri di sisi yang selama ini ia hindari. Iya, karena ibu sudah melewati batas. Kalimat itu seperti merobohkan sesuatu di dalam diri Bu Dewi. Ia menatap uang di meja, lalu menatap wajah-wajah di sekitarnya. Kepercayaan dirinya runtuh perlahan, digantikan rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Kakinya melemah. Ia duduk kembali, lalu tanpa disangka, tubuhnya merosot ke lantai. Di hadapan semua orang, Bu Dewi menunduk, tangannya gemetar. Ibu salah, ucapnya terbata. Ibu keterlaluan. Ruangan tetap hening. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada kepuasan berlebihan. Yang ada hanya kenyataan yang akhirnya terbuka. Utami tidak mendekat. Ia berdiri di tempatnya, wajahnya tenang. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tahu, kesabaran yang menemui batas tidak perlu lagi membuktikan apapun. Dan hari itu, di rumah yang selama ini terasa asing, Utami akhirnya mengambil kembali sesuatu yang hampir hilang. Harga dirinya sendiri. Suasana rumah tidak langsung kembali normal setelah peristiwa itu. Para tamu pulang dengan langkah hati-hati, membawa pulang cerita yang tidak akan mereka ulang dengan lantang. Tidak ada yang berani berpamitan terlalu lama. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Rumah yang tadi ramai berubah sunyi dalam waktu singkat. Seakan kejadian barusan hanyalah bayangan yang lewat, padahal bekasnya nyata. Bu Dewi masih terduduk di lantai ruang keluarga. Tangannya bertumpu pada karpet. Napasnya tidak beraturan. Wibawa yang selama ini ia banggakan runtuh bukan oleh bentakan, melainkan oleh ketegasan yang selama ini ia remehkan. Ronald berdiri mematung beberapa langkah dari ibunya. Wajahnya pucat. Dadanya naik turun. Baru sekarang ia benar-benar menyadari berat dari semua sikap diam yang selama ini ia pilih. Utami tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak mendekat, tidak pula pergi. Ia menunggu, bukan untuk kemenangan, melainkan untuk kejelasan. Bu, Ronald akhirnya berjongkok di hadapan ibunya. Bangun, Bu. Bu Dewi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, bukan air mata pura-pura, melainkan rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ia menoleh ke arah Utami, lalu kembali menunduk. Ibu salah, ucapnya lirih. Ibu terlalu jauh. Utami menarik napas panjang. Kalimat itu tidak membuatnya lega, tetapi cukup untuk menghentikan luka agar tidak terus bertambah. Saya tidak pernah ingin ibu sampai seperti ini, kata Utami dengan suara rendah namun jelas. Saya hanya ingin hidup tenang sebagai istri Ronald. Bu Dewi menelan ludah. Ibu takut kehilangan anak. Utami menatapnya. Ibu tidak akan kehilangan Ronald karena saya. Ibu akan kehilangan Ronald jika ibu terus merusak rumah tangganya. Kata-kata itu tidak terdengar mengancam, justru terasa jujur dan dingin. Bu Dewi terdiam lama. Ronald membantu ibunya berdiri. Ia menuntunnya duduk di sofa, lalu berdiri menghadap Utami. Kali ini tidak ragu, tidak menunduk. "Ta," ucap Ronald, suaranya berat. "Maaf." Satu kata itu terasa lebih berarti daripada semua pembelaan setengah-setengah yang pernah ia ucapkan. "Aku salah karena terlalu lama diam," lanjut Ronald. "Aku kira dengan menghindari konflik, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata aku membiarkan kamu terluka." Utami menatap suaminya. Ada lelah di sana, tetapi juga kejujuran yang selama ini ia tunggu. "Aku tidak butuh kamu memilih antara aku dan ibumu," kata Utami pelan. "Aku hanya butuh kamu berdiri di tempat yang benar." Ronald mengangguk. "Dan tempat itu seharusnya sejak awal ada di sampingmu."
Malam itu, Bu Dewi tidak menginap. Ia pulang dengan langkah pelan, tanpa komentar, tanpa tuntutan. Untuk pertama kalinya, ia pergi dari rumah anaknya bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai orang tua yang baru saja dihadapkan pada akibat dari perbuatannya sendiri. Setelah pintu tertutup, Ronald dan Utami duduk berhadapan di ruang keluarga. Tidak ada lagi jarak yang mengambang di udara, hanya kelelahan dan kejujuran. "Kamu menyesal?" tanya Ronald. Utami menggeleng. "Aku menyesal karena butuh waktu selama ini untuk berdiri." Ronald tersenyum kecil, getir. "Aku belajar hari ini. Harga diri itu bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang berani bertanggung jawab." Beberapa hari berlalu. Bu Dewi tidak datang tanpa kabar lagi. Ia menelepon dengan nada yang jauh berbeda. Lebih singkat, lebih hati-hati. Tidak ada lagi komentar tentang uang, pekerjaan, atau peran. Ketika ia datang, ia menunggu di ruang tamu dan tidak mencampuri apapun. Bukan karena Utami menang, melainkan karena batas akhirnya ditegakkan. Utami kembali menjalani hidupnya dengan ritme yang lebih ringan. Ia bekerja dengan tenang, pulang tanpa rasa sesak. Rumah kembali menjadi tempat beristirahat, bukan medan pembuktian. Suatu sore, Utami berdiri di depan cermin yang sama seperti hari-hari awal pernikahannya. Ia menatap dirinya sendiri, bukan lagi dengan pertanyaan, melainkan dengan keyakinan. Ia tidak menjatuhkan siapapun hari itu. Ia hanya berhenti membiarkan dirinya direndahkan. Dan dari situlah semuanya berubah. Karena harga dari sebuah penghinaan tidak selalu dibayar dengan kemarahan. Kadang ia dibayar dengan keberanian untuk berkata, "Cukup." Waktu tidak menghapus ingatan, tetapi ia mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, rumah Utami terasa berbeda. Bukan karena furnitur baru atau perubahan tata ruang, melainkan karena suasana yang akhirnya tenang. Tidak ada lagi langkah kaki yang terasa seperti ancaman. Tidak ada lagi suara yang membuat dada mengeras sebelum pintu terbuka. Utami menjalani harinya dengan ritme yang ia pilih sendiri. Bisnis kosmetiknya berkembang stabil. Bukan karena ingin membuktikan apapun, melainkan karena ia mencintai apa yang ia bangun. Ia bekerja tanpa rasa tertekan, pulang tanpa beban pikiran yang berlebihan. Ronald pun berubah. Ia tetap anak bagi ibunya, tetapi kini ia adalah suami yang berdiri di tempatnya. Setiap keputusan rumah tangga dibicarakan berdua. Tidak lagi ada izin sepihak yang melukai. Ia belajar bahwa mencintai ibu tidak berarti mengorbankan istri. Hubungan dengan Bu Dewi tidak serta-merta hangat, namun ia menjadi jelas. Ada jarak yang sehat, ada batas yang dipahami. Setiap kunjungan diwarnai sikap saling menghormati, bukan dominasi. Bu Dewi berbicara seperlunya, mendengar lebih banyak, dan tidak lagi menganggap menantu sebagai ancaman. Suatu pagi, Utami duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Ia memandangi halaman rumah yang tenang. Di sanalah ia akhirnya memahami satu hal penting. Harga diri tidak harus diperjuangkan setiap hari jika batas sudah ditegakkan dengan benar. Ia tersenyum kecil, bukan karena menang, melainkan karena akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak menjadi istri yang tunduk, tidak pula perempuan yang keras. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, perempuan yang tahu nilai dirinya dan tidak lagi membiarkan siapapun menginjaknya. Dan dari rumah yang pernah nyaris runtuh itulah, Utami membangun ulang kehidupannya. Lebih kokoh, lebih jujur, dan sepenuhnya atas pilihannya sendiri.